Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi khalaqa kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadiru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, pada hari ini umat Islam merayakan hari raya Idul Adha. Semuanya mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid. Ada yang melaksanakan sholat id di masjid, ada yang di musola, di tempat terbuka, serta ada yang melaksanakannya di dalam rumah sesuai dengan kondisi atau zona atau level daerah masing-masing. Tidak ada luapan kegembiraan karena semuanya sedang berupaya dengan segenap kemampuan untuk menghadapi perkembangan penularan COVID-19 yang akhir-akhir ini sangat memperhatikan, terutama dengan perkembangan varian baru, khususnya varian Delta mengatasi kondisi dewasa ini. Tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ini adalah tanggung jawab kita semua. Hiflun nafsi atau menjaga kehidupan manusia ini adalah tanggung jawab kita semua. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Jemaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, mari di samping kita menjaga diri, kita juga selamatkan orang lain. Karena itu, mari kita viralkan ajakan kita untuk jago tonggo. Artinya kita turut menyelamatkan saudara kita sebagai ajakan utama kita saat ini. Apalagi sesuai perkembangan terbaru, klaster keluarga adalah klaster yang sangat menonjol sesudah banyak saudara kita yang wafat karena COVID-19. Rumah sakit sudah kesulitan daya tampung sehingga tempat parkir dan tempat lain terpaksa dijadikan tempat isolasi. Tenaga medis, dokter, perawat, bahkan tenaga pemakaman sudah kewalahan. Masih ada lagi penolakan warga terhadap pemakaman jenazah korban COVID-19. Mari kita tidak abaikan. Mari kita beramar ma'ruf dan bernahi munkar dengan mengajak umat untuk bisa menerima musibah ini dengan kewajaran dan kesabaran, serta melaksanakan dengan ketat protokol kesehatan atau yang dikenal dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita ikuti petunjuk pemerintah dan para ahli untuk memelihara dan meningkatkan daya tahan untuk imunitas kita. Mari kita menjadi contoh yang baik sehingga umat akan meneladani kita
dan penyebaran COVID-19 bisa dikendalikan dan diatasi. Ajakan dan contoh dari kita sangat dibutuhkan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani dari Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man lam yahtamu bi amril muslimina falaisa minhum." Barang siapa tidak peduli atau tidak menganggap penting urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tentu kita rindu kehidupan normal seperti sebelum perkembangnya COVID-19, dan kita tahu bahwa COVID-19 adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita memohon kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala agar segera memanggil kembali COVID-19 ini dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan untuk keluar dari kesulitan ini. Dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqil a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran surah At-Talaq 2-3. Maka marilah kita lakukan pendekatan diri sebaik-baiknya kepada Allah dengan cara: 1. Memperbaiki ibadah kita karena barangkali selama ini ada kekurangannya. 2. Kita perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah dosa kita memang banyak. Mari berjanji di hati kita untuk tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari. Yang ketiga, kita perbanyak doa istighosah dan kunut nazilah, khususnya doa daful bala. Kita perbaiki hubungan kita, baik hubungan keluarga maupun interaksi dengan masyarakat luas. Kita perbanyak sedekah. Sedekah adalah salah satu wujud dari kepedulian kita terhadap saudara kita yang membutuhkan, khususnya mereka yang terdampak COVID-19, termasuk melaksanakan niat kita untuk menyembelih hewan kurban dengan mengikuti cara penyembelihan hewan kurban di saat pandemi, dengan tetap jaga jarak dan menghindari kerumunan. Yakinkan hati kita dan saudara-saudara kita bahwa sedekah adalah penolak bala. As-sadaqah tadab'ul bala. Yang keenam, dan berbagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qulu rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.